Manga One Piece Chapter 990 dimulai dengan memperlihatkan keadaan bagian selatan Onigashima, yang dimana tempat tersebut merupakan titik lokasi penahanan salah satu anggota Tobiropo yang merepotkan, yaitu Sasaki. Karena pada chapter 982, Denjiro berhasil menipu Sasaki yang pada saat itu belum mengetahui identitasnya yang sebenarnya. Itu artinya, borgol yang dipakai oleh pasukan aliansi untuk menahan Sasaki terbuat dari batu laut, hingga membuat Sasaki tidak mampu menghancurkannya. Namun, karena akibat serangan full power dari seorang Big Mom yang luar biasa mengagumkan, membuat pohon raksasa tempat Sasaki ditahan langsung tumbang seketika. Lalu, ia berhasil bergerak dari tempat kejadian perkara, sambil meminta bantuan kepada pasukan Kaido yang terdekat untuk membuka borgol batu lautnya. Tampaknya, Sasaki ingin membalaskan dendam atas perbuatan Kyoshiro padanya, terlepas dia pengikut Oden atau bukan. Sebab, dia tidak peduli tentang sejarah kelam negeri Wano 20 tahun yang silam. Dengan kata lain, ia bergabung dengan bajak laut binatang buas setelah Kozuki Oden dieksekusi oleh Kaido. Dan dari perkataan Sasaki akhirnya terjawab sudah mengapa Kyoshiro tidak langsung membunuh Sasaki pada saat itu. Karena mereka berdua adalah teman. Selain alasan itu, Sasaki juga merupakan karakter yang baru dimunculkan dalam manga One Piece. Jadi, mungkin Oda ingin terlebih dahulu menunjukkan kekuatan Zoan Dinosaurus milik Sasaki sebelum ia nantinya akan dikalahkan oleh pasukan aliansi. Terlebih lagi, Oda bukanlah mangaka yang mudah begitu saja melenyapkan karakter manganya. Scene berpindah ke panggung utama pesta pertempuran, tepatnya di atas Bukit Tengkorak, yang secara mengejutkan Kaido masih dalam keadaan sehat walafiat. Itu pun berkat ketangguhan dan kegigihan Jack sebagai satu dari 3 komandan bencana All-Star, yang hingga sampai saat ini ia berhasil menghempaskan pasukan Ming, terutama pasukan Guardian dan 3 Musketeer. Kinemon yang melihat hal tersebut langsung memasang kuda-kuda untuk menyerang Jack. Akan tetapi, sebelum Kinemon melancarkan serangannya, Inuarashi dan Nekomamushi menghentikan Kinemon, yang seolah-olah mereka berdua mengatakan agar menyerahkan urusan Jack kepada mereka. Lagi pula, Jack merupakan orang yang memang diincar oleh Inuarashi dan Nekomamushi, mengingat Jack pernah memporak-porandakan negeri bersejarah dari suku Ming. Tapi, sebelum mereka menyerang Jack, mereka berdua langsung berubah dalam mode sulong, yang secara otomatis akan menambah kekuatan dan kecepatan mereka ketika berperang. Dan, tanpa babi bu bebo, mereka berdua langsung menyerang Jack dengan sekuat tenaga, demi untuk membuka jalan bagi Akazanan yang lainnya, yang sedari tadi hendak ingin mengeroyok Yonko Kaido, sang makhluk terkuat di dunia. Sementara itu, situasi di bawah Bukit Tengkorak tak kalah kacaunya dengan apa yang terjadi di atas. Sebab, King dan Queen mulai menyadari kehadiran Hyogoro yang membawa 5.000 pasukan lebih, khususnya para mantan narapidana penjara Udon. Keberhasilan pasukan aliansi menyusup ke Onigashima tak lepas dari andil Otama, yang berhasil menjinakkan Babanuki dan bawahannya dengan menggunakan kekuatan buah iblisnya, yang notabene-nya adalah pengguna buah iblis Zoan Smile. Di saat Queen masih bertanya-tanya dan keheranan tentang nasib dari Babanuki, King langsung mengumumkan keadaan tanggap darurat ke seluruh Onigashima, dengan langsung mengatakan kepada Tobiropo melalui Denden Mushi agar menghentikan pencarian Yamato anak Kaido. Dan meskipun ada yang berhasil menangkap Yamato, maka kesempatan untuk menantang 3 komandan bencana Kaido tidak akan terrealisasi, diakibatkan kekacauan yang sekarang terjadi di Onigashima. Lalu, King memerintahkan kepada seluruh Tobiropo untuk menghentikan pasukan pihak musuh yang berniat ke atas Bukit Tengkorak, tempat di mana Kaido dan 9 sarung pedang merah berada. Sedangkan di tempat lain, Ezreal lagi memprovokasi Hawkins untuk berkhianat. Sebab Ezreal tahu bahwa Hawkins secara terpaksa bergabung menjadi anak buah Kaido dikarenakan ulah Apo yang menjebaknya. Hawkins yang memang dikenal sebagai dukun lagi asik meramal peluang hidup seseorang hingga sampai esok hari yang hanya tinggal 1%. Pertanyaannya, siapakah seseorang tersebut? Terdapat 2 kemungkinan. Yang pertama, Ezreal itu sendiri. Yang kedua, seseorang tersebut adalah Luffy. Dan saya sendiri lebih condong kepada nama terakhir tersebut. Mengapa? Karena menurut saya, Hawkins lagi menimbang-nimbang untuk berkhianat sambil membaca nasib seorang Luffy yang lagi mengamuk di pesta perjamuan. Atas dasar hal itu, membuat Hawkins belum tertarik mengkhianati Kaido.
karena Hawkins sendiri adalah orang yang sangat percaya dengan petunjuk kartunya. Jadi, jika kartu ramalan Hawkins selanjutnya berpihak pada kemenangan Luffy atas Kaido, maka pada saat itulah waktu yang tepat untuk Hawkins mengkhianati bajak laut Kaido. Wushu yang mendapati S-Drake dan Hawkins langsung mengajak S-Drake untuk membunuh Queen. Namun, ajakan Wushu tersebut ditolak olehnya, dengan dalih ia tidak ingin mengurangi pasukan di kubu mereka, sekaligus tidak mau ikut campur dalam perselisihan mereka berdua. Di waktu yang bersamaan, bajak laut Mugiwara dan pasukan aliansi lagi berhadapan dengan mantan pasukan Shogun Orochi, plus 2 numbers yang ingin menerbangkan mereka. Luffy yang melihat hal tersebut langsung menerjang ke depan dengan dibantu oleh Zoro yang begitu mudah memotong gada besi numbers 5. Sedangkan Jinbei menahan potongan gada besi yang jatuh menimpa para samurai. Setelah gangguan sirna di depan mata, Luffy langsung berubah dalam mode Gear 4 untuk menyerang number 5. Tapi, number 10 juga ingin menyerang Luffy. Dan secara serentak, Luffy dan S-Drake yang berhasil kabur dari keroyokan Wushu dan Queen menyerang kedua numbers tersebut. Bisa dikatakan para raksasa sejenis Owers bukanlah musuh yang berarti bagi kelompok bajak laut Mugiwara yang sekarang. Berbanding terbalik sebelum time skip, yang mana mereka semua harus bekerja sama hanya untuk mengalahkan satu Owers saja. Sedangkan saat ini, Luffy sendiri saja sudah cukup untuk menumbangkan seorang raksasa. Berbicara tentang S-Drake yang memilih bergabung di kubu pasukan aliansi adalah sesuatu hal yang sudah diprediksikan, bahkan sebelum arc Wano dimulai. Karena dikatakan dalam sebuah Vivre card, S-Drake sangat tertarik dengan aliansi Luffy dan Law. Tepatnya pada saat kesuksesan mereka melawan Doflamingo yang dilaporkan dalam surat kabar. Adapun ketertarikan S-Drake tersebut dibuktikan dengan membebaskan Law dari penjara Red Setsu. Dan sikap S-Drake yang akhirnya menyetujui permintaan Wushu untuk melenyapkan Queen. Namun, permintaan Wushu tersebut adalah sebuah jebakan bagi S-Drake. Seharusnya, kejadian yang seperti ini sudah masuk dalam pertimbangannya ketika ia membantu pasukan musuh. Karena, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Dan, S-Drake pastinya juga tahu, jika nantinya pasukan Angkatan Laut datang ke negeri Wano, maka ujung-ujungnya juga akan bekerja sama dengan bajak laut, seperti peristiwa di Arabasta, Dressrosa, dan God Valley. Karena itu cara terbaik untuk menumbangkan dua Yonko sekaligus. Demikianlah review One Piece chapter 990 yang semakin memperjelas arah tujuan dari S-Drake sebagai mata-mata dari Angkatan Laut. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, kritik dan sarannya akan selalu diterima. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.